Hai teman-teman, aku dapat email lagi dari zima9@gmail.com. Namanya Fatimah guys. Penasaran? Ayo simak ceritanya. Let's go. Hai Kasih, boleh kan aku cerita? Aku mau cerita tentang pengalamanku. Boleh gak nih? Kejadiannya gak lama kok, baru kemarin-kemarin. Saat itu aku sedang bermain bersama teman-temanku. Aku tidak berpikir akan mengalami kejadian seperti ini. Karena hari sudah sore, aku dan teman-teman mengakhiri permainan dan pulang ke rumah masing-masing. Aku jalan kaki kak, lumayan jauh. Kemudian aku melihat sebuah rumah kontrakan terbengkalai selama 2 bulan. Di rumah itu terlihat sangat berantakan, kotor, dan beberapa bangunannya yang rusak. Terlihat di jendelanya yang agak terbuka, ada seorang anak kecil yang berdiri di sana. Dia terlihat aneh, dengan wajah pucat, dan setelah kusipitkan mataku agar pandanganku jelas, kepala anak kecil tersebut berdarah, bibirnya terbuka, seperti mengucapkan sesuatu. Kuikuti pola bicaranya. Rupanya dia tengah minta tolong padaku. Aku heran dan coba memalingkan wajah untuk tidak melihat anak kecil itu. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Setelah itu, aku mencoba melihatnya kembali ke arah jendela. Aku berharap itu hanya halusinasiku. Dengan ketakutan dan tubuhku yang merinding hebat, kubuka mataku perlahan. Aku sangat syok karena anak kecil itu tidak ada di sana. Dia menghilang dengan misterius. Aku langsung berlari karena takut. Untungnya langkahku tidak diikuti oleh anak kecil itu. Sesampainya di rumah, ibu bingung dan bertanya, kenapa aku bermain sampai berkeringat dingin seperti ini. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir, jadi aku tidak menjawab yang sebenarnya. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, karena aku masih kepikiran dan tidak bisa melupakannya, akhirnya aku menceritakan kejadian yang kualami kemarin. Aku menceritakannya kepada kakakku. Kakakku terkejut dan menduga-duga kalau itu adalah jin yang senang mengganggu anak-anak kecil yang masih berkeliaran saat maghrib tiba. Kakakku mengingatkan untuk selalu mengingat waktu jika sedang bermain dan akan pulang sebelum hari gelap. Bisa jadi anak kecil itu adalah arwah penasaran yang meninggal karena dibunuh atau diculik. Bisa juga itu adalah jin yang menyerupai manusia yang pernah dilihat orang-orang. Aku pun terkejut saat ada yang melihat hantu anak kecil itu selain aku. Ternyata itu adalah penghuni asli dari kontrakan terbengkalai tersebut. Dia dulunya salah satu orang yang menempati kontrakan tersebut dan meninggal karena adanya perampokan. Itulah cerita dari Fatimah. Seru. Thanks ya udah kirim email ke aku. Buat kalian yang mau kirim cerita, kirimnya ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email. Sekarang aku dapat email dari cibonamogi@gmail.com. Langsung aja yuk, let's go. Hai, Kak Asih Ningtyas. Namaku Keisa. Aku kelas 2 SMP. Jadi, aku mau cerita tentang pengalamanku dikejar setan. Langsung aja mulai ceritanya ya kak. Aku sih orangnya agak gak percaya sama yang namanya hantu. Soalnya gak pernah lihat gitu. Oh iya, aku punya teman akrab. Namanya Kak Rizka. Dia lebih tua dari aku. Makanya aku panggil Kak. Kak Rizka dan aku emang selalu kemana-mana bareng. Bahkan berangkat sekolah pun bareng.
Ya, walaupun abis itu mencar ke sekolah masing-masing, banyak yang bilang kita udah kayak kakak adik banget. Aku akui, aku punya kebiasaan buruk dengan Kak Rizka. Kalau kita main alias nongkrong, pulangnya itu kalau udah waktunya hampir maghrib. Bahkan ibuku selalu menasehatiku, kalau perempuan gak baik pergi sore-sore, apalagi tepat di waktu maghrib. Tapi aku tetap cuek dengan nasihat ibu. Jadi ya aku tetap pulang maghrib terus. Yang penting kan udah beberes rumah dan mandi. Tapi ada suatu kejadian yang bikin aku trauma dan gak mau lagi pulang maghrib. Entahlah, tumben banget lagi asik-asik ngobrol, Kak Rizka jam 5 sore pamit pulang. Katanya lagi gak enak badan. Karena kasihan, ya udah aku bolehin Kak Rizka duluan. Dia sempat ngajakin aku pulang, tapi aku menolak karena mau nyelesain gameku biar sampai menang. Dan akhirnya aku sendirian di tongkrongan main game. Azan maghrib berkumandang dan aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi aku kaget melihat Kak Rizka ada di belakangku. Aku bertanya pada Kak Rizka, kenapa dia balik lagi? Namun dia hanya diam, tidak menjawab. Lalu aku mengajaknya pulang bersama. Selama di perjalanan, Kak Rizka gak kayak biasanya. Dia cuma diem dan gak ngerespon candaanku. Pikirku, ya namanya orang sakit, mungkin lagi gak mood. Saat sedang berjalan, aku merasakan bau yang aneh. Padahal aku tidak melihat ada bangkai tikus di sekitarku. Lalu aku bertanya pada Kak Rizka. Pas aku nengok ke belakang, Kak Rizka tampak aneh. Ia ikut berhenti di belakangku dan kepalanya terus menunduk. Dan aku merasakan firasat yang buruk ketika aku akan menyentuh Kak Rizka. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Aku kaget dan sangat takut melihat wajah Kak Rizka yang penuh darah dan belatung. Menjijikkan sekali. Aku berusaha lari kabur, tapi dia tetap mengejarku dengan wajah seramnya. Aku juga berusaha menjerit, minta tolong, tapi mulutku seolah-olah terkunci. Gak bisa bicara. Yang bisa aku lakukan cuman lari sekencang-kencangnya, sembari menceritakan kejadian yang kualami pada ibu. Lalu ibu menasehatiku agar aku berhenti nongkrong sampai maghrib, karena menjelang malam adalah waktu yang disukai setan untuk gentayangan. Kali ini aku menuruti apa kata ibu dan benar-benar trauma. Oke guys, itu dia cerita serem dari Keisa. Ayo, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye.